Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang menurut saya menarik. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Jadi saham yang akan saya bahas ini adalah saham Nobu. PT Bank Nasional Nobu Tbk atau Nobu bergerak di bidang usaha bank umum. Perseroan fokus pada pengembangan usaha yang bertumpu pengembangan segmen usaha kecil dan menengah atau small and medium enterprise. Memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing atau bank devisa pada November 2014. Perseroan juga menginisiasi pengembangan layanan keuangan yang bersifat inklusif dalam rangka memperluas akses masyarakat akan produk dan layanan perbankan pelaku pandai. Oke, jadi itu adalah sekilas dari profil Nobu. Lanjut, kita langsung lihat di valuasinya. Kalau kita lihat di valuasinya, Bapak Ibu, di sini untuk PIR-nya itu ada di angka 7,95, sedangkan untuk PBV itu di bawah 1 ya Bapak Ibu, yaitu adalah 0,91. Yang mana rata-rata itu masih lebih rendah daripada 3 tahun, yaitu adalah 1,34. Jadi saya rasa untuk PBV Nobu ini menarik. Lanjut kita lihat di sisi revenue-nya. Kalau kita lihat dari tahun 2023 Nobu ini bisa menghasilkan revenue 1,4 triliun. Sedangkan pada tahun 2024 kemarin revenue dari Nobu itu adalah 2,1 triliun. Dan pada tahun 2025 ini kalau kita lihat perkiraan revenue-nya adalah 2,4 triliun. Kalau kita lihat di tiap kuartalnya pun juga mengalami peningkatan ya Bapak Ibu. Terlihat di sini pada kuartal 3 2024 menuju 2025 ini mengalami peningkatan yang cukup lumayan. Jadi menarik saya rasa untuk revenue dari Nobu. Lanjut kita lihat di sisi IPS-nya. Untuk sisi IPS Bapak Ibu pada tahun 2023 ini IPS dari Nobu adalah 18,9, sedangkan pada tahun 2024 adalah 43,99 dan pada tahun 2025 ini diperkirakan IPS-nya adalah 64. Kalau kita lihat IPS tiap kuartalnya pun juga mengalami peningkatan dari tahun 2024 menuju tahun 2025. Dari 13 menuju 16, dari 10 menuju 16, dan dari 6 menuju 14. Jadi ini menarik sekali untuk IPS dari Nobu. Lanjut kita lihat di sisi net income-nya. Kalau kita lihat datanya Bapak Ibu, pada tahun 2023 net income dari Nobu adalah 142 miliar. Sedangkan pada tahun 2024 kemarin net income dari Nobu adalah 329 miliar. Dan pada tahun 2025 ini diperkirakan net income-nya itu adalah 480 miliar. Kalau kita lihat per kuartalnya pun juga mengalami peningkatan ya Bapak Ibu. Terlihat di kuartal 1 2024 menuju 2025 itu adalah 51 menuju 110, ini bahkan naik 100%. Sedangkan pada tahun 2024 ke 25 ini juga sama hampir 100%, yaitu ada 77 menuju 123, dan kemarin di kuartal 3 pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jadi saya rasa ini menarik sekali untuk Nobu, yang mana harusnya harga sahamnya pun juga menarik untuk kita lihat nanti. Lanjut kita lihat di sisi balance sheet-nya. Untuk balance sheet dari Nobu Bapak Ibu, kita lihat cash-nya per kuartal ini adalah 115 miliar. Sedangkan total ekuitasnya itu adalah 4 triliun, yang mana total asetnya Nobu adalah 37 dan liabilities atau hutangnya itu adalah 33. Jadi masih ada 4 triliunan. Kalau kita lihat di cash flow statementnya pun juga menarik karena dia saat ini pun memiliki free cash flow sebesar 57 miliar. Menarik untuk Nobu. Lanjut kita lihat di sisi dividennya. Sayangnya untuk Nobu ini termasuk perusahaan yang tidak membagikan dividen ya Bapak Ibu. Terlihat di sini kemarin itu dividen historisnya pun saya cari juga tidak ada, jadi saya kosongi. Di sini pun juga tidak ada recent atau history dari pembagian dividen. Oke, lanjut kita lihat di chartnya. Kalau kita lihat dari chart Nobu ini sebenarnya ini menarik ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di data tadi kan kita bahas bersama-sama bahwa Nobu ini
di tiap kuartalnya pun net income, revenue maupun EPS-nya itu mengalami kenaikan, tetapi tidak diiringi dengan harga sahamnya. Nah, apakah menurut Bapak Ibu ini tidak menjadi potensi? Tapi diselamatkan Bapak Ibu, jadi ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham, atau apalagi memaksa Bapak Ibu untuk membeli saham Nobu ini ya. Jadi untuk risk profile resiko masing-masing pun bisa diperkirakan sendiri. Kalau kita lihat di sini Nobu malah mengalami penurunan dari tahun 2024. Hanya spike-spike kecil saja yang ada sampai di harga 850-an. Nah, bagaimana kalau membeli untuk harga saat ini? Kalau membeli untuk harga saat ini saya rasa malah semakin menarik ya Bapak Ibu. Bahkan jika dia berada di harga 600-an pun harusnya dia sudah bisa mendapatkan gain sebesar 20%-an. Apalagi kalau nanti Nobu ini bisa spike sampai ke harga 800, itu malah bisa berpotensi mendapatkan gain atau capital gain sebesar kurang lebih 73%-an. Nah, kalau kita lihat di valuation tool Bapak Ibu, Bank Nobu ini bisa mendapatkan gain sebesar 363%. Ini kalau kita lihat di valuation tool. Jadi apakah Nobu ini menarik? Gitu Bapak Ibu untuk harga saham Nobu. Jadi saya rasa ini di bawah harga 500 ini sangat menarik sekali untuk Nobu. Baik, langsung saja kita lanjut di kesimpulan. Kalau kita lihat di kesimpulan Bapak Ibu, PBV dari Nobu ini adalah 0,91, yang mana rata-rata masih lebih rendah daripada 3 tahun yang lalu, yaitu adalah 1,34. Dan untuk revenue, EPS, lalu net income ini tadi kalau kita lihat memang mengalami kenaikan ya Bapak Ibu. Untuk dividennya sayangnya Nobu tidak membagikan dividen, maka dari itu saya tulis 0%. Dan untuk price dari Nobu ini menurut saya menarik, apalagi sekarang ini berada di harga 500-an. Begitu Bapak Ibu untuk saham dari Nobu. Disclaimer on, jadi ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Silakan nanti Bapak Ibu bisa menganalisa lebih dalam lagi untuk saham Nobu ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silakan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.